Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box, salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Ya, kembali lagi di channel Family Fighter. Salam sehat, salam olahraga, dan salam kebugaran. Sehat selalu. Ya, baiklah kepada para penonton, pada teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton channel Family Factor. Banyak bertanya, "Bang, kapan Bang upload video lagi mengenai trik-trik bela diri praktis, trik-trik tendangan, pukulan? Bagaimana sih Bang tips-tipsnya?" Nah, jadi seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membuat suatu video mengenai langkah-langkah tips-tips dalam bela diri praktis, pukulan, tendangan, dan dalam rangka menghadapi gangguan pada saat kita di luar atau di jalanan. Jadi seperti itu. Ya, jadi pada kesempatan ini tentunya saya akan memberikan saran terlebih dahulu. Kita dalam suasana COVID-19, ya, tentunya kita mau berolahraga di luar, di taman itu kita takut atau khawatir dari infeksi COVID-19. Jadi saya sarankan kepada penonton, kepada teman-teman semuanya, kita bisa berolahraga tidak perlu ke taman atau kemana, cukup kita berolahraga di lingkungan sekitar rumah kita, di lingkungan rumah kita. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi apabila ingin kena sinar matahari, bisa di depan rumah, di halaman rumah, atau masih dalam lingkup rumah. Nah, jadi seperti itu. Ya, tapi pada saat ini saya membuat suatu ruangan khusus, ya, tentunya di dalam, ya, tidak di luar rumah, tapi di dalam. Saya membuatkan suatu ruangan khusus untuk berolahraga. Jadi para rekan-rekan sekalian, kita dalam masa pandemi COVID ini tentunya kita harus menjaga pola makan kita, pola hidup sehat. Ya, jadi seperti itu, pola hidup sehat. Jadi bukan hanya pola makan yang teratur saja yang kita terapkan, tapi juga rajin menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi yaitu dengan berolahraga. Jadi kita tetap menjaga sehingga kekuatan imunitas tubuh kita tetap terjaga dalam masa pandemi seperti ini. Jadi antara pola makan dengan olahraga itu seimbang. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu diperpanjang lagi, saya akan memberikan tips langkah-langkah pukulan, tendangan, dan bela diri praktis. Ya, saksikan. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu, ya, letak kelemahan tubuh pada manusia. Ya, ada banyak titik-titik kelemahan tubuh kita. Ya, ada banyak letak-letak kelemahannya. Jadi yang pertama, area seputaran kepala. Area ini sangat rentan sekali. Apalagi area rahang. Ini rahang. Ya, rahang ini sangat rentan. Itu yang pertama. Yang kedua, tenggorokan. Ini tenggorokan ini sangat rawan. Apabila sudah terkena baik itu pukulan ataupun tendangan, itu bisa KO. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama tadi rahang, titik kelemahan pada manusia. Yang kedua, tenggorokan. Yang ketiga, hulu hati. Jadi sini hulu hati. Di sini hulu hati. Yang keempat, liver atau tulang rusuk. Ini rusuk, ya, ditutup, liver ini ditutupi oleh tulang rusuk. Jadi ini sangat rentan. Jadi 1, 2, 3, 4, dan yang kelima itu alat vital. Alat vital, kemaluan. Alat vital kita itu bagi khususnya laki-laki itu sangat rentan sekali. Itu 5 titik kelemahan pada manusia. Jadi para perempuan-perempuan yang sering mendapatkan gangguan di jalanan atau manapun, kita untuk mengantisipasi, untuk membela diri kita, tentu kita wajib, kalau ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Kita tidak berharap terjadi sesuatu yang tidak baik di luar sana.
ya, tapi kita mengantisipasi. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, ini saya jelaskan seperti tadi. Yang pertama saya harus menjelaskan dulu letak titik-titik kelemahan pada manusia. Nah, jadi yang pertama rahang, tenggorokan, ulu hati, liver atau tulang rusuk. Yang kelima alat vital, ya, bagi laki-laki. Itu 5 kelemahannya. Jadi dari 5 kelemahan tersebut, jadi bagi para perempuan, ya gimana sih bang? Bela diri praktisnya atau pukulan yang sangat simpel atau tendangan yang sangat simpel kita bisa melumpuhkan lawan atau bisa melumpuhkan para penjahat-penjahat di luar sana. Jadi seperti itu. Jadi kita mengantisipasi, bukan berharap. Jadi jangan salah paham dulu. Kita mengantisipasi. Jadi seperti itu. Jadi 5 kelemahan tadi kita targetkan, ya. Pertama dengan teknik pukulan. Ini target ya. Target. Ini target contohnya lawan atau penjahat. Nah, jadi seperti itu kata-katanya seperti itu. Targetnya ini kita contohkan, ini manusia yang melakukan tindak kejahatan kepada kita. Jadi kita membela diri. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana dari 5 kelemahan tadi bisa kita praktekkan di target ini. Nah, jadi seperti itu video kita pada hari ini. Pertama dengan pukulan, tendangan, dan bela diri praktis. Jadi yang pertama dengan pukulan, dengan teknik pukulan kita bisa menargetkan ke 5 titik kelemahan yang telah disebutkan tadi. Jadi ini dengan pukulan cepat, ya, dengan tetap double cover, kita perlindungan rahang tadi tetap kita jaga. Jadi ini kita ibaratkan lawan target. Jadi walaupun ini kita target kita bukan sungguhan, tapi tetap double covernya tetap kita lakukan. Jadi pada saat menyerang kita bisa tetap double cover, seperti ini. Ya, jadi kelima titik kelemahan tadi pertama rahang. Tadi kita ibaratkan rahang ini. Nah, jadi ada yang bertanya, gimana bang cara mengantisipasinya dengan menerapkan pukulan untuk bagian rahang itu seperti apa? Jadi cukup kita dengan pukulan seperti ini. Ya, pukulan untuk arahkan ke rahang. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Diarahkan ke rahang atau seperti itu. Ya. Pukulan samping. Ya. Nah, ke rahang. Ya. Pengambilan posisinya ini bukan hanya power tapi dorongan pinggang, pundak tetap melakukan dorongan. Ya, tapi betul-betul di powernya betul-betul diterapkan. Itu kalau untuk pukulan untuk menjatuhkan lawan dengan menargetkan rahang. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua tenggorokan bisa dengan pukulan seperti ini, ya, seperti ini, pukulan, ya, pukulan sentak, pukulan seperti ini, ya, pukulan seperti itu untuk bagian rahang, ya, seperti itu. Jangkauannya tenggorokan, target kita tenggorokan, ya, tenggorokan. Ini seperti itu, ya, ya, targetnya tenggorokan, ya. Ayunan, pundak, pinggang itu main dorongan, memberikan power yang lebih. Kalau seandainya cuma gini aja nggak ada powernya pinggang, pundak itu main, ya, seperti itu. Itu kalau untuk bagian tenggorokan. Jadi bagaimana dengan ulu hati? Ini bagaimana dengan ulu hati? Ulu hati sama juga bisa kita menerapkan pukulan sentak seperti tadi, tapi kita targetkan bukan di tenggorokan tapi di ulu hati. Ini ulu hati seperti itu.
ya, bisa seperti itu ya. Double cover tetap ya, bisa turun lagi atau pukulan lurus seperti ini. Double cover, pukulan lurus ya, jadi seperti itu. Pukulan lurus bisa juga ya, pukulan lurus ya, betul-betul powernya betul-betul dilakukan powernya. Dan untuk kepalan tangan itu harus diperhatikan, wajib diperhatikan. Apabila kita tidak memperhatikan genggaman kita yang betul-betul kuat, ini bisa patah. Jadi caranya seperti ini, 1, 2, 3 dikunci kuat. Jadi betul-betul kita perhatikan. Apabila kita tidak menggenggam dengan betul-betul benar, itu bisa mengakibatkan cedera pada genggaman kita. Ya, ini seperti itu. Ya, oke. Bisa dengan pukulan lurus, pukulan cepat, ya. Seperti itu. Atau bisa kita kombinasikan dengan tendangan. Jadi pukulan kita kombinasikan dengan tendangan. Jadi seperti apa? Contoh pukulan untuk di rahang. Di rahang yang pertama tadi, kelemahan tadi di rahang. Jadi seperti ini. Sap untuk di rahang. Kita kombinasikan sama tendangan. Bisa seperti itu. Ya, atau tendangan baru pukulan bisa ya, kita kombinasikan. Pukulan double cepat kita kombinasikan sama tendangan ya. Oke, contohnya seperti ini, tetap double cover, 1, 2, 3. Nah ya, atau tendangan belakang jadi bisa dengan tendangan belakang untuk Uluwati. Caranya seperti apa? Contoh 1, 2 ya, step by step. Jadi 1 ini tetap ya, jadi seperti itu. Nah, ini kita kombinasikan pukulan double cepat sama tendangan cepat ya. Oke ya, atau tendangan dulu ya, bisa. Oke, kalau untuk alat vital bisa dengan tendangan lurus, tendangan seperti ini ya. Contoh ya, seperti itu. Contoh lagi ya, alat vital dengan tendangan lurus arah ke alat vital ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Kalau tendangan samping ini dia ya. Oke, jadi seperti itu ya. Sekian video hari ini, nanti akan dilanjutkan video part keduanya ya. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan channel Family Factor. Sampai jumpa lagi. Salam